Pak Didit dan Pak Suwito, ini kita sedang berada di situs Semedo. Jadi bersama kita Pak Didit ini sudah ada Pak Suwito ini. Beliau dari Museum Sangiran. Terima kasih Pak Suwito. Ya, sama-sama. Ini hari terakhir kami melaksanakan EGR di Semedo ini. Begitu ya Pak Nugroho ya? Betul, ini hari terakhir kita. Oke, nanti setidaknya akan saya terangkan sejarah dari penemuan fosil manusia purba pertama di situs Semedo, karena memang baru satu-satunya. Di sebelah sana nanti temuannya. Terus kemudian nanti sekalian saya jelaskan temuan apa saja yang sudah ditemukan sampai saat ini di situs Semedo. Wah, terima kasih Pak Suwito. Oke, Mungkin siap. kita langsung menuju ke lokasinya Pak. Memang luar biasa sekali, kita berjalan saja sudah menemukan beberapa fosil. Ya. Hanya berjalan-jalan saja sudah menemukan beberapa fosil sepanjang jalan ini saja, berserakan di sini. Saat ini kita berada di situs Semedo. Ya, situs Semedo itu terletak di sisi utara dari Serayu Utara. Ya, jadi dia berada di sisi utara dari Serayu Utara dan di dalam peta geologi regional ini dinamakan masuk ke dalam kelompok formasi tapak. Jadi daerah ini di dalam peta geologi regional masih ditulis sebagai bagian dari formasi tapak. Namun kalau kita melihat batuan yang menyusun banyaknya bukit-bukit di sini, atau kita sering menyebutnya sebagai igir-igir di sepanjang Serayu Utara bagian utara ini batuannya sangat berbeda dengan formasi tapak. Ya, batuan di sini lebih menyerupai formasi Kali Glagah. Formasi Kali Glagah itu tipe lokasinya berada di daerah Bumiayu. Nah, Semedo sendiri itu diambil dari bukit yang ada di sana. Itu adalah Bukit Semedo, ya. Dan batuan yang tertua dijumpai di sini, ya, yang memang merupakan formasi tapak, ya, itu bisa dijumpai lebih ke arah selatan, di mana formasi tapak itu tersusun oleh batu pasir dan batu gamping. Jadi ada batu pasir, batu gamping. Nah, kemudian di atasnya ada formasi Kali Biuk yang tersusun oleh batu lempung. Ya. Kemudian juga ada intrusi-intrusi andesit. Nah, intrusi andesit itu diantaranya adalah Bukit Semedo ini adalah intrusi andesit. Demikian juga di dekat Bukit Semedo ini juga ada intrusi andesit yang lebih besar yang disebut sebagai Gunung Gajah. Jadi nanti bisa dilihat ya fenomena di mana letak Gunung Gajah itu, dan kalau dianggap Gunung Gajah itu berumur sama dengan Bukit Semedo ini, maka itu terbentuk kurang lebih sekitar 5 juta tahun yang lalu atau sekitar berumur Pliocene. Jadi intrusi itu terjadi pada umur Pliocene menembus formasi-formasi tadi. Ada formasi tapak dan formasi Kali Biuk. Nah, ketika bagian utara dari Serayu Utara ini terangkat, ya, jadi bagian utara dari Pulau Jawa ini terangkat, kemudian tererosi, maka sedimen hasil erosi itu disebut sebagai molas. Nah, formasi Kali Glagah itu isinya adalah molas, yaitu hasil erosi dari batuan-batuan yang lebih tua yang sudah terbentuk sebelumnya dan terendapkan di sini bersamaan dengan proses pelipatan-pelipatan, ya. Kemudian terjadi proses pelipatan-pelipatan membentuk igir-igir yang memanjang barat timur di sini. Jadi isi dari formasi Kali Glagah merupakan hasil erosi dari formasi tapak dan batuan formasi Kali Biuk. Nah, misalnya kita bisa dengan mudah menemukan ini misalnya ini ada batu gamping koral, ya. Ini ada batu gamping koral. Batu gamping koral ini merupakan bagian dari formasi tapak. Dan ini sudah silicified, ya, silicified koral. Apakah proses silicifikasi ini dipengaruhi oleh intrusi andesitnya, ya biar nanti
banyak teman-teman geologi lain yang bisa menjelaskan, tetapi ini silicified. Dan banyak batuan-batuan di sini yang silicified, atau teman-teman arkeologi sering menyebut terkersikan. Jadi mengalami terkersikan. Dan batuan yang terkersikan itu nanti banyak menjadi artefak bagi kehidupan masa lampau, ya, bagi kehidupan Homo erectus masa lampau. Dan di formasi Kali Glagah ini, ya, jadi ketika Kali Glagah ini terbentuk, banyak sekali sungai-sungai, ya, sehingga formasi Glagah ini umumnya adalah endapan sungai, dan di situ banyak dijumpai fosil-fosil vertebrate, ya, misalnya ini tulang tanduk, ya, dari rusa. Jadi kita bisa menemukan tulang tanduk dari rusa yang ini sudah mengalami mineralisasi tulang tanduk. Ini juga ada. Nah, ini tulang juga, ya. Ini sudah juga mengalami permineralisasi dari tulangnya. Jadi ada beberapa material tulang yang mengalami replacement. Dan ini merupakan tipikal dari formasi Kali Glagah yang banyak membawa fosil-fosil, vertebrata, dan juga hominid yang hidup pada Pleistosen. Nah, ketika formasi Kali Glagah ini yang menyimpan banyak fosil, ya, ditemukan oleh beberapa masyarakat di sini yang terkenal, Pak Dakri itu menemukan tengkorak Homo erectus, dan mereka melapor ke Sangiran, maka di sini menjadi suatu situs arkeologi yang menjadi bahan eksplorasi arkeologis yang terkenal, ya, apalagi ketika ditemukan fosil Homo erectus. Nah, untuk itu kita didampingi sama seorang ahli yang dulunya geologi, ya, S1-nya geologi, S2-nya juga masih berkecimpung di geologi walaupun mengambil masternya di arkeologi, yaitu Bapak Suwita Nugraha. Nanti Pak Suwita akan menjelaskan mengenai situs arkeologi Semedo ini. Oke, terima kasih Pak Didit Hadi Baryanto yang telah memberikan waktu. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah penemuan situs Semedo, bahwa situs Semedo ini awalnya itu pada tahun 2005 itu ada Gerbang Mataram, itu salah satu lembaga swadaya masyarakat di sini itu mengetahui ada potensi besar temuan yang ada teman-teman fauna vertebrata yang ada di situs Semedo, kemudian melaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Terus kemudian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal itu melapor ke Balai Arkeologi Yogyakarta, dan kemudian pada tahun 2006 itu dilakukan peninjauan ulang, peninjauan pertama kali ke situs Semedo, dan pada akhirnya itu hasilnya adalah bahwa temuan-temuan, saya tunjukkan ya, temuan-temuan salah satunya adalah bahan-bahan alat dan artefak yang ada di situs Semedo itu berasal dari gamping kersikan. Ini dengan jumlah yang sangat prima, artinya dari kuantitas dan kualitas. Nah, dari situ kemudian pada tahun selanjutnya itu dilakukan ekskavasi kembali dan juga menemukan beberapa kumpulan-kumpulan fauna yang secara untuk evolusi faunanya itu sangat lengkap. Misalnya dari sisi evolusi gajah, itu mulai dari pertama itu Stegodon juga ditemukan, kemudian ada evolusi dari sebelumnya mastodon juga ada, terus kemudian ada elefas juga seperti itu. Terus kemudian juga ada temuan-temuan yang dari lingkungan marin seperti gigi hiu, itu terindikasi sebagai hiu megalodon, memang sangat besar itu awalnya. Terus kemudian setelah Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran itu berdiri tahun 2009, itu kami melakukan penelitian awalnya tahun 2010 ke sini, terus kemudian sampai tahun 2014 itu penelitian yang kami lakukan. Terus kemudian ada informasi bahwa pada tahun 2011 itu ada temuan tengkorak manusia purba. Terus kemudian kami melakukan identifikasi oleh Pak Hariwidi, itu dinyatakan sebagai temuan manusia purba yang secara umur relatif itu sama dengan temuan yang di rumahnya Pak Sugimin. Itu yang dari Sangiran, sehingga umurnya sekitar 700.000 tahun yang lalu itu. Terus kemudian untuk situs ini memang sebagai situs pada waktu itu situs paling muda, sebagai situs
prasejarah. Kenapa dikatakan prasejarah? Karena memang sudah ada informasi manusianya, terus kemudian juga ada informasi alat-alat batu atau alat-alat paleolitik, terus kemudian juga ada informasi lingkungan yang diwakili oleh temuan-temuan fauna yang ada di situs Semedo. Dan untuk luas situs Semedo ini memang sangat luas, dan kita melakukan identifikasi lokasi-lokasi temuan itu mulai dari perbukitan yang ada di sini, iger-iger di atas itu, sampai ke daerah selatan sana, sampai ke Bukit Barahan yang di sana tersingkap formasi tapak yang tadi dijelaskan oleh Mas Didit, itu ada batu gamping ya. Batu gamping, tapi belum mengalami silicifikasi seperti yang saya pegang seperti ini. Ini memang batu gamping silikaan ini hanya ditemukan pada peta-peta perhutani sekitar 5 peta, nggak terlalu jauh dari kita temuan ini ya. Terus kemudian tahun 2011 itu kita menemukan, Pak Dakri menemukan temuan itu ada di sebelah sana sekitar kurang lebih 100 meter dari lokasi kita. Dan di situ memang secara kuat menunjukkan ciri hominid atau keperubahannya itu masuk ke manusia purba tipe tipik. Jadi di tengah-tengah. Itu usianya sekitar yaitu antara 700.000 tahun yang lalu. Oke, saya jelaskan untuk konteks temuan dari Semedo pertama atau manusia purba Semedo pertama. Itu kalau setiap temuan itu kita tidak bisa berbicara banyak tentang informasi selain informasi temuan itu, kecuali kita mendapat konteks temuan. Nah, konteks temuan dari Semedo pertama itu berada pada litologi batu gamping karbonatan, atau kalau dari singkapan ini kita mengatakannya sebagai kerakal kerikil karbonatan ya, seperti itu. Ada unsur basa segala macam, dan ini memang unsur karbonatnya paling banyak. Nah, disinilah konteks stratigrafi temuan dari manusia purba Semedo pertama. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa pada saat terbentuknya ini manusia purba itu mengalami mungkin sudah mati ya, karena yang kita temukan hanya bagian tengkorak luar, karena tengkorak luar itu menempel di bagian ini, sehingga kita hanya menemukan endo atau bagian dalam itu yang bisa kita amati. Yang di bagian luar masih menempel keras pada litologi ini. Nah, di sini bahwa kita bisa mengambil sebuah informasi bahwa pada saat terbentuk litologi ini, bahwa terus kemudian si manusia yang mati itu ada di sini, terus kemudian ini bisa kita katakan bahwa terjadi sebuah episode glasiasi yang sangat intensif, sehingga ini mengakibatkan unsur-unsur karbonat pada batuan ini keluar, sehingga membuat atau menjadi dia sebagai unsur semen pada batuan ini. Terus kemudian informasi ini memang kalau di sini kita melihat seperti ini adalah sebuah bongkahan yang dia berasal dari bagian atas atau mungkin gelundung atau seperti apa, atau tererosi. Nah, bagian ini kita bisa yang ini kita tidak bisa mengetahui dari mana asal sebenarnya, tetapi kita bisa merekonstruksi nanti di bagian atas itu apakah menyambung satu dengan yang lain, karena di bagian atas dari bukit ini saya sendiri menemukan ada 3 lapis ya, 3 lapis. 3 lapis, lapisan ini ada 1, 2, 3, dan kemungkinan apakah dia ada pada lapisan 1 atau lapisan 2 atau lapisan 3 saya belum bisa mengatakan dengan jelas, karena yaitu dari sisi umur kita belum bisa menentukan apakah ini umurnya berapa, sehingga kita korelasinya agak kesulitan. Tetapi untuk umur manusia purba yang ada di Semedo ini, kita hanya berdasarkan informasi secara relatif kita hubungkan dengan Sangiran yang seperti saya utarakan pada bab sebelumnya. Oke, adik-adik semuanya, setelah ini kita akan bersama-sama kita kembalikan kepada Nugroho, karena nanti akan ada tugas selanjutnya yang akan diaturkan oleh beliau. Sekian, terima kasih. Baik adik-adik mahasiswa, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Didit dan Pak Suito terkait dengan apa saja yang bisa kita jumpai di situs Semedo ini. Nah, kali ini saatnya pemberian tugas. Jadi kalian nanti coba untuk merekonstruksi dari formasi Kali Glagah dan coba untuk memodelkan paleogeografi dari formasi Kali Glagah ini. Itu adalah tugas dari STA 9 atau STA terakhir dari EGR ini.